Gus Wafi, memang terdapat beberapa, bahkan banyak ulama terdahulu yang juga ahli nasab yang mengakui dan mengisbat nasab Ba'alawi. Tapi bukankah mereka juga mungkin salah, Gus? Bukankah mereka mungkin mencatat tanpa referensi? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ketika ada pertanyaan, mungkin saja ulama dulu salah, tidak mencatat. Sekarang, jika kita membaca kitab-kitab nasab seperti Al-Ubaidili dalam Tahdzibul Ansab, di muqaddimah saja sudah diakui oleh mentakiknya bahwa kitab ini la yastaqsi asma'al aulad kafatan. Tidak bisa memang kita menyebutkan semua nama anak. Tidak ada kitab nasab satu yang syamil, yang kafah, yang kamil. Semua saling yufassiru wa yukammilu ba'duha ba'dah. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga ada istilah yang terupdate, yang terbaik. Al-Quran saja antara nasikh dan mansukh pasti dipilih yang an-nasikh. Atau fikih saja kita tidak akan berpendapat qala Syafi'i, tapi sering kita katakan qala Ibnu Hajar Al-Haytami, qala An-Nawawi fil Majmu', qala Ar-Rafi'i dan lain sebagainya. Kenapa? Bukan kita tidak percaya kepada Imam Syafi'i, tapi ulama sekarang justru lebih paham apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Contoh, Imam Nawawi pernah mengatakan, dan ini sangat masyhur, bahwa bacaan Quran kepada mayit itu tidak sampai. Thawabu qiraatil Quran la yasilu thawabuhu ilal mayyit. Jadi bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai pahalanya kepada mayit. Itu perkataan Imam Syafi'i yang masyhur yang dikutip oleh Imam Nawawi. Lalu kita buka sekarang di dalam kitab Ar-Risalah, kitab-kitab karya Imam Syafi'i, ada nggak perkataan itu? Tidak ada. Apakah kita berani mengatakan Imam Nawawi bohong? Kan tidak seperti itu konsep dalam Islam. Ketika Syekh Murtadha Az-Zabidi mengatakan qala Al-Ubaidili, Ubaidili mengatakan di dalam kitabnya bahwa Ahmad dengan anaknya hijrah ke Hadramaut, kemudian dia punya anak yang bernama Abdullah atau bitasghir Ubaidillah, lalu kita buka di dalam kitabnya Ubaidili, nggak ada nih. Berani kita mengatakan Sayyid Murtadha Az-Zabidi bohong? Kalau seperti itu berarti Imam Nawawi juga bohong. Apakah kita mau memberikan contoh yang lain? Banyak seperti itu. Di dalam fikih sering terjadi. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi fatawihi. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan di dalam fatwanya bahwa derajat para dzurriyyah Rasulullah itu dzatiyah, bahwa derajat para ulama itu aridi, ilmu, sesuatu yang baru datang. Kalau dzurriyyah Rasulullah itu murni di dalam tubuhnya. Lalu kita buka di dalam fatwanya Imam Ibnu Hajar nih, mana kok udah ada gitu. Berani kita mengatakan ulama yang mengutip itu bohong? Nah, ilmu itu kan memang butuh sanad, tapi sesuai dengan konfirmasi ulama. Bukan hanya mengatakan al-isnadu minad-din laulal isnad laqala masya'a masya', tapi tidak sesuai dengan praktik dari para ulama. Tidak ada ulama satupun yang ketika melihat ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, dilacak nasabnya tidak ketemu, lalu dia menghujat habis-habisan, mentajassus, mentangkib dada. Seperti itu. Itu contoh saja.